Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu karya tulis ilmiah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Alia Dening Latri dari kelas 11 MIPA 4 absen 2. Nah, kalian tahu nggak sih karya tulis ilmiah itu apa? Nah, pada video ini kita akan membahas apa itu pengertian, tujuan, ciri-ciri, macam-macam, serta struktur. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas dulu tentang pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah ini memiliki pengertian, yakni sebuah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, biasanya karya ilmiah ini berisikan tentang yang pertama data, yang kedua fakta, dan yang ketiga solusi mengenai suatu permasalahan. Setelah ini kita akan membahas tentang tujuan dari karya ilmiah. Nah, yang kedua ialah tujuan dari karya tulis ilmiah. Nah, tujuan dari karya tulis ilmiah ini ialah untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Nah, karya tulis ilmiah ini juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari suatu karya tulis ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah ialah pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya, karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Yang artinya, karya ilmiah ditulis dengan tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis tersendiri. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Penggunaan dari bahasa baku ini untuk supaya karya tulis ilmiah ini mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif, yang artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi pada karya ilmiah ini. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Kenapa sih harus bersifat objektif? Nah, pada karya ilmiah ini harus bersifat objektif dikarenakan karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Yang terakhir atau yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif agar pembaca tidak pusing dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Nah, setelah ini kita akan membahas apa saja sih macam-macam dari karya ilmiah itu. Macam-macam dari karya ilmiah. Yang pertama ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini merupakan karya ilmiah dari hasil penelitian, percobaan, pengamatan atau wawancara. Nah, yang kedua, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah tentang masalah dengan penyelesaiannya berdasarkan berbagai macam data-data di lapangan. Yang ketiga, artikel. Artikel ini merupakan karya tulis yang dibuat untuk jurnal serta mengikuti pedoman dan kaidah penulisan ilmiah. Yang keempat, ialah skripsi. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang berisikan tulisan tentang pendapat penulis dan diperkuat kembali dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada skripsi ini juga diperlukan metode ilmiah untuk menulis skripsi serta penelitian maupun observasi. Yang kelima ada tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh individu dan diutamakan untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Yang keenam, disertasi merupakan karya ilmiah yang mengutamakan orisinalitas
orisinalitas ya atau keaslian dan harus menemukan suatu hal yang baru. Struktur dari karya ilmiah. Karya ilmiah ini punya 3 struktur. Yang pertama ialah pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisikan tentang dasar-dasar penelitian ilmiah. Yang isinya pertama apa yang dilakukan, kedua masalah yang diangkat, dan yang ketiga mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, yang kedua ada isi dan pembahasan. Nah, isi pembahasan ini merupakan pokok atau ide-ide pokok yang dikeluarkan oleh si penulis. Nah, yang ketiga ada kesimpulan nih. Kesimpulan merupakan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Nah, kesimpulan ini juga disampaikan berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah tadi saya bahas. Nah, seperti yang kita tahu kan kita kali ini tentang membahas karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Berarti kan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi macam-macamnya, seperti kayak ada laporan penelitian, skripsi dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita harus sangat mengerti tentang karya ilmiah ini karena karya ilmiah ini pasti sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali di kehidupan sehari-hari kita nanti ke depannya. Bukan saya ke depannya, sekarang maupun nanti. Nah, mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila sangat banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video ini, perkataan maupun perbuatan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.